Kesibukan kita hari-hari ini apa? Sebutkan aja kesibukan kita hari-hari ini atau dalam kehidupan kita sekarang ini apa? Cari akhirat atau cari dunia? Dua-duanya. Itu jawaban idealnya begitu, cari dunia sama akhirat. Anda mau tanya lagi, cari dunia lebih banyak atau cari akhirat? Dunia. Dunia. Ingin melihat bagaimana kita membagi dunia dan akhirat, lihat berapa banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan apa yang kita lakukan untuk dunia. Bukankah kita melakukan pengajian ini cuma di sisa waktu yang kita punya di hari itu? Kelas. Ya, sedangkan untuk dunia habis berapa lama? 8 jam minimal dalam satu hari. Minimal. Belum setelah kerja main dulu, nongkrong dulu, ngobrol dulu, semuanya dunia. Seakan bahwa kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah sesuatu yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Dengan kita mengejar dunia. Jadi kita melakukan aktivitas dunia ini, kita menganggap bahwa kalau kita sampai ke puncak dunia, nanti Allah akan menyelamatkan saya nanti di akhirat. Enggak jawabannya. Coba antum catat di pikiran antum, di catatan antum, para penghuni neraka Allah itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang mengejar dunia. Ya, para pemimpinnya siapa? Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, semua, Heraklius, Kisra, semua orang-orang yang menggenggam dunia, dan semuanya berakhir di dalam neraka Allah. Jemaah, yang membuat kita melupakan akhir yang pasti di dalam kehidupan dunia itu, yaitu kematian. Ya, Anda mau tanya, antum lebih ingat tentang apa yang ada di dalam urusan dunia antum, atau antum lebih ingat akhirat? Contoh, Anda kasih contoh. Anda mau tanya, antum kalau pagi bangun ingat doa atau ingat lihat HP? Jawab aja. Ingat doa dulu atau ingat langsung lihat HP dulu? Oh, doa dulu, Masya Allah. HP atau sambil lihat HP? Sambil lihat HP. Coba kalau doa dulu, Anda mau tanya doanya apa? Ba'da ma amatana wa ilaihin. Terus apa lagi yang dibaca setelah itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus sunnah yang lain apa setelah itu? Mengusap wajah. Itu sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Menghilangkan bekas-bekas kantuk di wajahnya dengan tangannya. Terus setelah itu ngapain? Wudu. Setelah itu ngapain? Sholat. Minimal doa alhamdulillahilladzi ahyana. Tapi terus yang dilihat apa? Sudah status. Siapa yang WA apa update terbaru? Subuh jam 4, siapa yang bikin status? Karena yang ada di benak kita bukan lagi bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mendekat kepada Allah, tapi bagaimana kemudian kita memandang dan melihat dunia kita seakan kita nggak akan mati. Padahal kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kita. Ya, antum kebayang nggak kalau antum meninggal ketika antum lagi lihat status atau lagi lihat Instagram? Anda mau tanya, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Masing-masing menjawab di dalam hatinya. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, man asya ala syai' atau man mata ala syai'in bu'itha alaih. Barang siapa yang mati di atas kebiasaannya, maka dia dibangkitkan di atas kebiasaannya itu. Karena memang setiap dari kita diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ada yang suka naik sepeda? Sebagian dari kita menghabiskan waktunya hanya untuk berolahraga.
Sebagian yang lain habis hanya untuk memanjakan matanya dengan apa-apa yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain sibuk dengan pekerjaannya, seakan tidak ada lagi hidup selain bekerja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan hanya untuk menjadi makhluk yang hina dan kemudian dihinakan oleh dunia. Banyak di antara kita yang tidak paham bahwa Allah menginginkan kita untuk menjadi manusia mulia. Dengan apa? Dengan mengejar akhirat. Karena orang-orang beriman sadar bahwa kehidupan ini hanya sebuah perjalanan yang singkat. Dunia itu nggak pantas dikejar, jemaah. Jemaah, dunia pantas dikejar. Mungkin antum sudah bosan dengar, jangan kejar dunia, jangan kejar dunia. Tapi masalahnya kita nggak sadar-sadar. Sudah diingatkan berkali-kali, tapi tetap yang ada di depan mata dunia. Kenapa? Dan menjadikan dunia sebagai tolak ukur kemuliaan? Tidak, jawabannya. Tidak ada yang mulia karena dunia jika dia tidak menggunakannya untuk akhirat. Gak ada yang mulia. Jemaah, ana mau tanya. Antum kalau dapat dunia senang atau tidak? Senang. Ana mau tanya. Ketika antum dapat kesempatan bisa kajian, sesenang ketika dapat dunia atau tidak? Tidak, jawabannya tidak. Lebih senang yang mana? Dunia, berbinar-binar, berseri-seri. Ya, untuk dunia antum bisa duduk di kursi 8 jam. Tapi duduk di kajian 1 jam saja. Apa yang terasa, jemaah? Pegal, terus apa lagi? Kesemutan, subhanallah. Terus apa lagi? Hah? Kolesterol lagi. Ngantuk, itu yang paling dahsyat itu. Terus apa lagi? Kepala mulai pening, berkunang-kunang, mata mulai samar-samar kelihatannya. Itu di kajian. Coba ketika antum duduk di kantor kerja, dapat duit banyak, antum merasakan itu tidak? Tidak, jawabannya. Dari Senin sampai Jumat, pagi sampai sore. Itu menjelaskan sebenarnya tujuan hidup kita ini apa. Dan itu pula yang menjelaskan bahwa kita tidak pernah mengkhawatirkan akhir kehidupan kita. Jamaah, dunia tidak akan memaksa kita untuk beramal. Makanya Anda nggak pernah percaya sama orang-orang yang mengatakan saya ngejar dunia untuk akhirat. Saya nggak percaya. Gak percaya sedikit pun. Karena jika yang dikejarnya dunia, dia akan menggiring kita ke tempat yang lain, bukan ke surga. Dan itu sudah terbukti kan, jemaah? Udah rajin dapat dunia, terus ingat akhirat. Kalaupun ada sedikit, ya, berapa persen? 0,000 sekian persen. Kalaupun ada, betul, fakta. Kenyang kita menghadapi yang seperti ini. Ya, jemaah. Antum ini kalau nolnya banyak di tabungan, antum kepikiran terus gak? Suka dilihat-lihat terus gak? Gak ada berarti ini, gak ada jamaah. Kalau gak ada gak kepikiran berarti. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Tapi kalau ada, buka lagi, ya, buka lagi. Kalau keluar dihitung lagi. Jemaah, apakah ini sifat mereka yang mengaku beriman kepada Allah? Dalam sebagian riwayat disebutkan, as-salafus salih, para salafus salih, kanu yabkuna 'alal khawatim. Mereka itu menangis memikirkan akhir-akhir kehidupan mereka. Nangis. Mereka tidak tahu apakah termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah atau tidak. Apalagi kebiasaan hidup mereka jauh dari perkara akhirat. Ya, padahal mati mengintai kita, mati. Anda mau tanya jemaah, kalau antum kajian tiap hari 3 kali sehari, kuat nggak? Tuh, ada yang
Beda, manggut-manggutnya mau gini, bingung dia. Ada yang bilang kuat, tapi kebanyakan diam. Oh, kita nggak punya kerjaan apa Ustaz? Kita punya kerjaan, punya ini, tanggung jawab. Ya, kalau sudah berbicara tentang dunia, semua harus ngalah. Sadar tidak sadar? Semuanya harus mengalah. Akhirat nanti, akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu. Dunia, lebih dulu, hari Senin, dunia, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Betul? Kadang Sabtu juga dihajar buat dunia. Yang tersisa hari apa? Ahad. Dipakai apa hari Ahad? Tidur. Atau naik sepeda, betul. Sudah begitu naik sepedanya keliling tempat wisata lagi. La haula wala quwata illa billah. Kalas. Terus bikin statusnya menuju surga Allah. Naik sepeda ke tempat wisata. La ilaha illallah. Gak bisa. Tidak bisa. Celaka kita kalau ternyata dunia dan mengejar dunia adalah akhir perjalanan kita. Itu yang harus kita khawatirkan. Betapa seringnya kita mendengar hari ini orang mati ketika sedang goes. Wallahi. Bukan masalah kesehatan akhirnya yang kita khawatir, bukan itu masalahnya. Mati ketika sedang naik sepeda. Di mana letak kemuliaannya? Apalagi jika mati dalam keadaan yang lebih dari itu. Na'udzubillah. Itu yang harus kita khawatirkan. Dan itu bukti bahwa olahraga tidak serta-merta membuat seseorang selamat kesehatan. Cukuplah berlebihan sama olahraga. Anda bilang olahraga sekarang jadi tujuan utama kajian, tujuan kesekian, ibadah kesekian. Sekarang orang sibuk gedein badan, udah gede di kajian nggak ada. Sibuk gini aja motoin tangannya, tangannya aja difotoin. Nah, depan kaca, gini. Sudah. Sedangkan para sahabat Nabi kecil-kecil, orang-orang kurang makan, tapi mereka bisa menghabisi musuh-musuh Allah yang tinggi besar. Karena kekuatan yang sebenarnya itu di sini, bukan di tubuh, tapi ini kekuatannya. Dan para sahabat jadi buktinya. Jangan berlebihan. Berikan porsi kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah jauh lebih banyak daripada untuk dunia.